Halo boxku, gimana kabar kalian di rumah? Sudah mulai bosan dan memilih untuk nari-nari di TikTok? Perkenalkan aku Yogi dan selamat datang di Storybox. Senang rasanya bertemu kalian lagi dan membawakan sebuah film yang enak ditonton saat hujan dan mager seperti ini. Film ini berjudul Cloud with a Chance of Meatballs. Dan bahasa Indonesianya berarti berawan yang kemungkinan itu bakso. Sumpah judulnya sangat negatif banget, tapi HP kalian jangan dibanting dulu karena kalian pasti akan suka dengan film ini. Film ini dirilis pada tahun 2009 lalu. Walaupun lumayan jadul, tapi masih oke dan lucu-lucu aja kok. Oke, tanpa banyak hahaha, siapkan cup-cup dan Kinder Joy kalian, dan siapkan bantal ileran kalian dan tarik sis. Film ini diawali dari perkenalan seorang anak yang ingin mempresentasikan sesuatu di depan kelas. Ia bernama Flynn Lockwood. Flynn adalah anak yang unik dan jenius. Ia membuat sebuah spray yang bernama Spray on Shoes, di mana dengan mengecreskan spray ini di kaki, orang-orang tidak lagi memerlukan sepatu dan bersusah payah untuk mengikat tali sepatu itu. Spray yang keren, namun ya setelah di spray ternyata itu tidak bisa lepas untuk selama-lamanya. Mana dia dikatain orang aneh lagi sama teman-temannya. Kasihan banget jadi Flynn karena dia harus memakai sepatu itu untuk selama-lamanya dan tidak bisa lagi memakai sandal swallow. Sesampainya di rumah, ia mencoba melepaskan sepatu itu. Digigit, digunting, dikentutin, tetap aja nggak bisa lepas. Lalu ibu Flynn datang dan mencoba menenangkannya. Ia berkata, "Nak, kamu itu nggak aneh kok. Yang aneh itu loh orang-orang yang kerjaannya joget mulu di TikTok." Ibunya lalu memberikan jas laboratorium hasil rajutannya sendiri. Dan ia juga berkata bahwa Flynn akan menjadi orang yang hebat dan dibutuhkan banyak orang nantinya. Know that you're gonna do big things someday. Jadi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ia telah membuat banyak sekali penemuan, tetapi ya gini. Anyway, ia tinggal di pulau kecil di dekat Atlantis, tepatnya di huruf A-nya ini. Pulau itu bernama Shallow Falls. Dulunya, kota ini terkenal dengan ikan sardennya. Tetapi saat orang di dunia tahu kalau pembuatan sarden itu jorok, tidak ada lagi yang menginginkan sarden itu. Hal ini menyebabkan pabrik besar sarden yang bernama Baby Brand di sana harus bangkrut dan orang-orang di pulau itu saja yang memakan sarden mereka. Mereka tidak mempunyai pilihan lain selain makan sarden, bahkan dijadikan jus seperti ini. Yak. Bertahun-tahun sudah berlalu, Flynn sekarang sudah dewasa. Flynn akan membuat sebuah penemuan besar untuk memecahkan masalah di kota, yaitu membuat alat mesin pencipta makanan. Ia dibantu oleh seekor monyet hasil tangkapannya di Monkey Forest Ubud bernama Steve. Lalu ia mulai mengerjakan mega proyeknya tersebut. Mesin pun selesai dan siap untuk dihidupkan. Saat memasukkan bahan utama yaitu air, mesin pun bereaksi. Tiba-tiba mesin itu mati karena tidak mendapatkan daya listrik yang cukup. Listrik di rumah Flynn pun harus mati dan ayah Flynn yang saat itu sedang menonton Hidayah di Indosiar harus dibuat kesal. Ayah Flynn lalu datang dan berusaha menasihati Flynn. Ia berkata bahwa mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti dari proyek-proyek gilanya dan mencari pekerjaan yang lebih pasti, seperti pegawai Indomaret, ikut CPNS, kuli bangunan. Flynn masih kekeh dengan ide-idenya sampai ayahnya harus memaksa ia untuk bekerja di toko alat pancing miliknya. Flynn sangat kecewa karena menganggap ayahnya tidak mengerti dengan semua hal yang ia kerjakan, tidak seperti ibunya. Namun ibunya harus meninggal 10 tahun yang lalu. Di hari pertama Flynn magang, ia menonton sebuah iklan tentang program besar yang dibuat oleh wali kota di sana.
Wali kota ingin membuat Pulau Salo Falls menjadi pulau wisata sarden untuk menghidupkan kembali ekonomi di kotanya. Dan program wahana wisata itu akan diresmikan pada hari itu juga bersama si baby Brand. Ini dia si baby Brand yang sekarang tumbuh besar, tegak dan berbulu. Ia datang ke toko ayah Flynn untuk membeli coki-coki dan sekedar pamer gitu karena ia akan meresmikan wahana tersebut. Setelah itu, si baby Brand menuju tempat peresmian dan diikuti oleh ayah Flynn yang ingin ke sana juga. Tapi, Flynn mempunyai ide lain dan memilih untuk menjaga toko. Lalu semua orang mulai berkumpul di tengah kota untuk melihat peresmian tersebut. Dan ternyata Flynn juga ada di sana, tetapi ia menyelinap dan meminta Samsul tetangganya untuk menjaga toko ayahnya. Flynn mempunyai maksud lain, di mana ia ke sana untuk mendapatkan daya listrik yang cukup untuk menghidupkan mesin penghasil makanannya tersebut. Di tengah misinya, ia dicegat oleh seorang bapak polisi, entah siapa namanya. Gimana kalau kita panggil dia Pak Pol? Ia sudah hafal dengan kelakuan si Flynn yang selalu membuat onar di kota itu dengan penemuan gilanya. Namun si Pak Pol bisa dialihkan dengan cepat oleh Flynn. Acara peresmian wahana wisata itu pun digarap serius oleh Pak Wali Kota. Ia bahkan membayar sebuah TV nasional, TVRI mungkin, untuk meliput dan menyiarkan berita tersebut. Wartawan itu bernama Sam dan si kameramen bernama Manny. Di waktu yang bersamaan, Flynn juga menjalankan aksinya demi menghidupkan mesinnya tersebut. Dan akhirnya ia berhasil mendapatkan daya listrik yang diharapkan. Akan tetapi ada hal aneh yang terjadi. Mesin itu pun menjadi bencana di hari itu. Saking besar kekuatan mesin tersebut, Flynn akhirnya melepaskan mesin itu untuk terbang ke langit. Flynn bersembunyi di dekat dermaga untuk meratapi kesalahannya. Tidak lama kemudian, Sam juga datang ke sana. Ia juga meratapi hari pertamanya meliput yang harus hancur karena kekacauan Flynn. Mereka akhirnya bertemu dan berbincang, dan di sana Sam terlihat tertarik dengan penemuan-penemuan Flynn, dan Flynn pun sangat terharu mendengarnya. Saat PDKT, Flynn dan Sam terkaget-kaget karena mereka melihat sesuatu di langit. Bukan hanya mereka, tapi juga Pak Pol, Pak Wali Kota, semua warga sekitar, semua terkaget-kaget. Kira-kira ada apa ya? Apakah itu layangan putus? Atau itu Ultraman yang lagi terbang? Dan ternyata itu adalah awan mendung berwarna ungu keungu-unguan yang dimana menurunkan sesuatu yang tidak lain dan tidak bukan adalah ribuan makanan. Yang saat itu adalah cheeseburger. Aku jadi lapar nih, pengen makan cheeseburger pakai nasi. Sam sebagai wartawan pun langsung bergegas dan meliput fenomena aneh tersebut. Dan seluruh warga kota sangat senang karena mereka bisa makan makanan lain selain sarden. Dan semua warga meminta Flynn untuk mendatangkan hujan makanan itu sekali lagi. Walaupun Flynn mengiyakan keinginan itu, ayah Flynn melarang hujan itu dihadirkan kembali. Ayah Flynn meminta ia untuk berjanji bahwa Flynn harus bertanggung jawab atas semua yang akan terjadi nanti. Flynn lalu mengajak Sam dan Manny ke markasnya. Ia menunjukkan fungsi dan cara kerja mesin tersebut. Sulit dipercaya bukan? Kalau menurut kalian mesin kayak gini bakal ada gak sih di dunia? Ada orang yang menemukannya dan bisa kita pakai. Oh ya, nama mesinnya juga, gimana ya? Siap-siap ya dengarnya ya. Namanya Flynn Lockwood Diatomic Super Mutating Dynamic Food Replicator, atau disebut dengan The Flintsurfer. Ya, itu namanya. The Flintsurfer. Flintsurfer the Philosopher. Ia lalu memasukkan disk makanan yang dia inginkan seperti telur, bacon, odading mang oleh, cilok dan kerak telur, apalah itu. Dan snap, pesanan dikirim dan mesin pun mulai memproses pesanannya. Ya macam GrabFood atau GoFood lah. Lalu hujan makanan pun mulai terjadi lagi.
Warga terlihat senang dan kita hanya bisa menontonnya. Kemudian, Flynn diajak bekerja sama dengan Pak Wali Kota. Ide Pak Wali Kota kali ini adalah ingin membuat Shallow Falls menjadi sebuah destinasi wisata dan Flynn setuju dengan hal itu. I know so. Dalam hitungan hari, keadaan kota berubah total, lebih baik. Hari demi hari, Flynn menurunkan hujan makanan yang di-request oleh warga kota. Lagi, dan lagi. Asik. Pada malam harinya, Flynn mengajak ayahnya makan malam. Di pertemuan itu, Flynn ingin mendapatkan pengakuan dari ayahnya bahwa ayahnya bangga dengan penemuan Flynn. Tetapi ayah Flynn melihat kesuksesan itu dari sisi yang berbeda. Ia tetap menganggap kejadian itu tidak wajar dan menasihati si Flynn untuk istighfar. Kalau misalkan nih ada hujan makanan di daerah rumah kalian, berhari-hari, berbulan-bulan, kalian suka atau ngerasa takut sih? Di perjalanan pulang, Flynn tetap merasa benar dan menyalahkan ayahnya. Sampai di mana ia merasa ada yang tidak beres dengan ukuran makanan yang turun sekarang. Setelah kembali ke markasnya, Flynn lalu mengecek apa yang menjadi penyebabnya dan mencoba menjelaskan itu semua ke wali kota. Tetapi wali kota tidak memusingkan masalah tersebut dan mengatakan bahwa dan Flynn pun tetap membiarkan masalah itu begitu saja. Keesokan harinya, Shallow Falls sudah dipenuhi wisatawan yang mulai berdatangan ke sana. Dan food vlogger juga seperti Next Carlos, Atta Halilintar, gimana? Wahana wisata baru pun sudah siap untuk diresmikan wali kota dan Flynn. Tetapi saat Flynn memotong pita tersebut, langit tiba-tiba tidak cerah lagi dan cuaca berubah menjadi aneh. Mamma mia. I can turn it off. Flynn lalu pergi dan bergegas balik ke markasnya untuk mematikan mesin tersebut. Tetapi ternyata wali kota sudah ada di sana dan membuat semua keadaan semakin parah. Flynn masih mencoba menghentikan mesin itu dengan memasukkan sebuah kode, tetapi saat Flynn tinggal menekan tombol OK, wali kota kembali menghalangi dan boom! Semua hancur. Mesin pembuat makanan atau flood the server gimana sih bilangnya? Yang masih terbang di atas langit pun lepas kendali dan tidak ada lagi yang bisa menonaktifkannya. Sedangkan semua pesanan terakhir yang diinput oleh wali kota harus segera diproses. Mamam tuh prasmanan, mamam. Badai spaghetti sekarang sudah selesai, warga boleh sedikit lega. Looks like everything turned out okay. Lalu kemana Flynn? Flynn yang mengetahui bahwa proyeknya kembali gagal, memilih untuk membuang dirinya sendiri ke tong sampah. This is junk. Ya gimana ya, satu sisi Flynn juga orang baik kok yang membantu banyak orang. Tapi satu sisi, mending gak usah aja dibantu karena endingnya malah buat runyam gini. Jadi yang salah siapa menurut kalian? Kalau menurutku sih yang salah itu tetap dagang buah ya. Karena jelas-jelas nih akuarium, tapi dipakai jualan buah, ya gimana? Ayah Flynn pun datang dan mengatakan sesuatu, yaitu You put on a coat. tapi entahlah apa maksudnya. Flynn yang sedikit alay ini menjadi termotivasi kembali. Badai selanjutnya pun datang dan merusak kota. Kondisi itu pun diperburuk karena bendungan untuk menampung makanan sisa mereka selama ini terlihat penuh dan hampir jebol. Tuh, banjir makanan nih. Weh, lapar weh. Tidak lama kemudian, Flynn datang ke kerumunan warga. Flynn melemparkan sebuah ide di mana ia akan terbang ke mesin Flood the Server di langit dan menonaktifkan mesin itu dengan sebuah kode yang ada di flash disknya. Warga kota diminta mengevakuasi dirinya ke lautan sebelum makanan itu jebol.
Idenya terdengar bagus sih, tapi warga kota yang sudah terlanjur marah lebih memilih untuk melempar Flynn ke Wakanda aja. Kekacauan itu akhirnya dihentikan oleh Pak Paul. Ia merasa bahwa mereka juga salah kok karena terbuai dengan makanan itu, dan sekarang saatnya mereka untuk menanggung resikonya. Lalu semua orang pun bersemangat untuk bekerja sama. Saat Flynn dan Steve ingin berangkat, Sam, Manny, Bran datang bergabung ke misi itu. Mereka pun take off dan pergi ke langit. Good luck, son. Giant meatball. Perjalanan itu ternyata sulit karena mereka harus dihadang oleh pizza terbang. Sebagai info, beberapa makanan akan bisa bermutasi dan menjadi makanan yang super. Mana Flynn nggak sengaja harus menjatuhkan flash disknya. Ya, Flynn gimana sih? Flynn lalu menelpon ayahnya untuk pergi ke laboratorium dan mengirim data kode ke HP milik Flynn. Bukan hal yang mudah, tapi ayahnya menyanggupinya. Sesampainya di titik tengah pusaran, Flynn dan Sam melompat turun untuk mencari mesin tersebut. Bran juga mengikuti mereka. Namun, sebelum sampai di bawah, Bran yang agak-agak ini emang kampret gitu dan menghadang mereka sehingga mereka harus jatuh ke sisi dinding. Scene lalu berubah ke warga kota yang sedang membuat perahu makanan dan bergegas membawanya ke lautan sebelum tanggul jebol. Setelah ada sebuah perahu sampai di dermaga, wali kota budiman ini malah membegal perahu dan meninggalkan warganya begitu saja. Dan benar saja tanggul pun akhirnya jebol. Scene beralih ke laboratorium di mana ayah Flynn akhirnya bisa mengikuti semua petunjuk Flynn dan hanya perlu mengklik tombol send. Tetapi sedetik kemudian, markas Flynn harus roboh karena banjir makanan di kota itu. Flynn sekarang juga harus dikepung oleh puluhan ayam panggang super yang siap menghalang Flynn ke mesin makanan atau flood of surfer. Terlihat lezat sih bagiku, tapi Bran malah dilahap oleh ayam panggang tersebut. Flynn yang putus asa siap mengucapkan kata-kata perpisahan ke ayahnya. Tetapi keanehan terjadi di mana ayam panggang yang telah melahap Bran tiba-tiba bergoyang TikTok dan balik dikendalikan oleh Bran. Bran menggunakan ayam panggang itu sebagai jubah dan balik melawan pasukan ayam lainnya. Bran bisa disebut sebagai ayam panggang man. Gimana? Biasa aja ya. Ayah Flynn ternyata bisa selamat dan berhasil mengirim kode itu ke HP Flynn. Setelah itu, Flynn dan Sam melanjutkan misi mereka. Sekarang, Flynn dan Sam hanya perlu masuk ke lubang dan menemukan mesin itu. Sayang sekali Sam tidak bisa melanjutkan misi karena ia alergi kepada kacang. Saat membantu mengulurkan tali, Sam tidak sengaja tertusuk rempeyek kacang itu. Itu menyebabkan alerginya kambuh lagi. Lalu Flynn meminta bantuan Bran untuk membawa Sam kembali ke pesawat untuk mendapatkan sebuah pertolongan. Betty, we're on our way. Hurry! Hang on, Sam. Flynn sekarang sudah berada di dasar lubang tersebut dan berusaha mendekati mesin makanan itu. Ia lalu mengikat mesin makanan itu ke sumber pembuangannya. Yeay, akhirnya mesin itu sudah terikat kencang. HP pun berhasil dicolokkan gitu. Dan saatnya menekan tombol konfirmasi. Namun, saat menekan tombol konfirmasi, yang dikirim ayah Flynn ternyata sebuah lagu seperti ini. Lalu mesin makanan itu melepaskan diri dari ikatannya dan terlihat sangat marah. Sepertinya ini benar-benar ending dari hidup Flynn deh. Tidak ada orang di sana untuk membantunya. Tidak ada kode lagi untuk menonaktifkan mesin itu. Dan sudahlah Flynn, tamat riwayatmu Flynn.
Saat di ajalnya, ia melihat ke bawah lubang dan tidak sengaja melihat sepatunya. Flynn lalu menemukan ide untuk meledakkan mesin itu dengan memakai spray on shoes. Dan akhirnya, boom! Meledaklah mesin itu bersama Flynn di dalamnya. Setelah ledakan itu, badai makanan pun berhenti dan awan ungu keungu-unguan pun sirna. Ayah Flynn dan semua warga kota lalu datang menghampirinya. Kali ini mereka terlihat berbahagia karena Flynn bisa selamat. The end. Wes, mantep endingnya. Ya, tamat sudah petualangan Flynn dan teman-temannya. Walaupun tidak ada makanan tersisa, tetapi masih banyak pesan yang kita bisa tangkap dan makan. Kalian suka nggak dengan film ini? Ada lanjutannya juga loh. Yang kedua, mau aku review juga? Kalau mau, komen di bawah ya. Bye boxku. Fora.